Salam saudara terkasih dalam nama Tuhan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya yaitu ketubim dan nubuat, sebuah kajian teologis menanggapi tujuan dari nubuat. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan. Sebelum kita masuk materi yang lebih mendalam, saya akan menjelaskan siapa dan bagaimana dan dari siapa Alkitab kita ini. Alkitab kita berasal dari Allah kita sendiri dan melibatkan manusia sebagai penulisnya. Jadi Allah memakai manusia atau melibatkan manusia sebagai penulis dari wahyunya sendiri. Sehingga Alkitab menjadi otoritas tertinggi bagi umat Kristen atau bagi orang-orang yang percaya. Seperti kita dan teman-teman yang sedang menonton video ini. Dan Alkitab kita terdiri menjadi dua bagian. Yang pertama, kanon perjanjian lama dan kanon perjanjian baru. Dan ketubim ini termasuk dalam kanon perjanjian lama atau kitab Ibrani yang terdiri dari 3 dan ketubim adalah bagian yang ketiganya. Yang pertama adalah kitab Taurat, kedua nabi-nabi, dan yang ketiga adalah ketubim. Ketubim ini seperti kitab hikmat, kitab puisi dan sebagainya. Dan dalam kitab-kitab ketubim ini memiliki nubuat tentang kedatangan Yesus, kedatangan Sang Mesias, Juru Selamat. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, nama Tuhan, di sini saya akan menjelaskan bagian dari Alkitab kita, yaitu kitab ketubim yang menjelaskan tentang kedatangan Kristus sebagai Sang Juru Selamat kita. Salah satu di antaranya sebenarnya banyak teman-teman, dan saya akan menjelaskan 3 bagian ini. Tiga dari bagian kitab ketubim yang menjelaskan tentang nubuat Kristus, nubuat tentang Mesias atau yang bersangkut paut dengan Mesias mengenai keselamatan dunia yang dilakukan melalui Kristus sebagai penyelamat dunia. Nah, baik teman-teman saudara terkasih dalam nama Tuhan, Raja Daud juga pernah menubuatkan hal ini tentang kedatangan Kristus atau bersangkut paut dengan Kristus sebagai Sang Mesias itu sendiri. Kita buka Alkitab kita dalam Mazmur 10 ayat yang pertama. Ayat 1 yang berkata seperti ini. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Nah, yang dikatakan kata Tuhan. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Kata Tuhan itu menunjukkan kepada deklarasi kewenangan. Dan bukan hanya itu. Bukan hanya sebuah bentuk kehormatan, melainkan juga sebagai kedaulatan, deklarasi kedaulatan atas dunia ini, atas alam semesta ini. Nah, siapa yang memiliki deklarasi kedaulatan di dalam dunia ini? Pastinya teman-teman juga sudah tahu bahwa Kristus Yesus yang menjadi deklarasi yang memiliki kedaulatan atas dunia ini. Dan duduklah di sebelah kananku dikatakan di sini dalam 110 ayat yang pertama tadi. Mazmur 110 yang pertama itu merujuk kepada Kristus Yesus. Siapa yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Dan hanya ada satu orang, yaitu Yesus Kristus yang telah menjadi manusia bagi kita dan untuk kita, Sang Juru Selamat kita. Nah, jadi jelas ayat ini merujuk kepada Kristus dan meluruskan bagaimana kedatangan Kristus suatu saat yang pada saat itu pada 2000 tahun yang lalu telah menjadi Tuhan atas kita, telah mati bagi kita, menyelamatkan kita. Nah, itu adalah salah satu ayatnya. Yang ayat yang kedua adalah dalam 2 Tawarik 18 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-27. Ayat yang ke-13-nya mengatakan ini adalah perkataan Nabi Mika. Tetapi Mika menjawab, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan. Ayat yang ke-27-nya dikatakan seperti ini, tetapi bahwa jawab Mika, jika benar-benar engkau pulang dengan selamat, tentulah Tuhan tidak berfirman dengan perantaraanku. Nah, Tuhan berfirman kepada Mika tentang masa yang akan datang, yaitu ketika Raja Ahab pulang, dia tidak akan selamat. Tetapi Raja Ahab tetap ngotot ingin pergi. Apa yang terjadi? Raja Ahab mati. Nah, ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh menyepelekan firman Tuhan. Nah, kata selamat itu
dalam bahasa Ibrani-nya adalah Salom. Yang kita kenal adalah Raja Salom itu siapa? Tentunya Kristus Yesus. Dan konsep keselamatan kita adalah Kristus. Nah, ini juga terkait mengenai Mesias. Jadi, tidak ada keselamatan yang tidak melalui Kristus. Hanya melalui satu, itu percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, teman-teman pasti tahu. Dan yang ketiga adalah nubuat Daniel. Di dalam Daniel 9 ayat yang ke-24, mari kita buka bersama-sama Alkitab kita. Yang berkata demikianlah firman Tuhan, 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Di sini teman-teman yang dikatakan untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Itu siapa? Pastinya teman-teman sudah tahu bahwasanya itu mengarah kepada Kristus Yesus yang telah akan datang setelah nubuat-nubuat yang dikatakan para nabi-nabi yang akan menggenapi nubuat para nabi pada saat itu, dan yang sudah datang pada saat ini. Nah, itu adalah salah satu bagian dari nubuat yang ada di dalam ketubim. Semua yang memiliki sangkut paut kepada Mesias. Dan ini hanya baru 3 bagian saja yang saya sampaikan. 3 bagian dari nubuatan para raja, para nabi yang dalam kitab ketubim-ketubim itu. Nah, tujuan dari nubuat ini adalah memahami Yesus adalah Tuhan, di mana telah dinubuatkan supaya orang-orang mengerti bahwa Yesus itu adalah Mesias itu sendiri yang akan datang untuk menyelamatkan umat manusia. Dan yang kedua, menjadi suara kebenaran. Itu adalah suara dari Allah yang mengatakan bahwa Kristus itu adalah Yesus sendiri, jadi sumber keselamatan umat manusia. Dan nubuat itu adalah suara kebenaran. Dan yang ketiga, menyatakan kehendak Tuhan. Jadi nubuat itu adalah suara kehendak Tuhan, suara Tuhan. Dan itu adalah kehendak Tuhan yang ingin disampaikan kepada kita dan kepada orang-orang yang percaya. Dan yang keempat adalah penjelasan tentang akhir zaman. Dan nubuat-nubuat ini juga menjelaskan tentang masa yang akan datang. Dan tentunya juga di dalam firman Tuhan memiliki banyak nubuat tentang akhir zaman dan kesudahan zaman pastinya. Nah, sekian dari materi yang sudah saya sampaikan. Jadi teman-teman sudah tahu lah apa itu ketubim dan apa itu nubuat. Seperti yang saya katakan, nubuat adalah firman Tuhan yang disampaikan Tuhan melalui umatnya. Nah, sekian dari video saya hari ini. Biarlah Tuhan berkenan atas kita. Salam.